Saya tidak melihat persoalan patung Bunda Maria ditutup dengan terpal, melainkan mengapa patung-patung salib arca yang ada di setiap gereja kapel dalam gereja Katolik harus ditutup dengan kain berwarna ungu. Sekedar berbagi dan semoga bermanfaat bagi umat atau siapa saja. Mengapa arca patung salib diselubungi dengan kain ungu? Mungkin kita merasa aneh ketika mengikuti misa pada hari Minggu Prapaskah kelima. Semua patung yang indah di gereja, bahkan juga salib berkorpus, ditutup kain ungu. Bukankah kita seharusnya melihat adegan yang menyakitkan di Kalvari ketika mendengar pembacaan kisah sengsara pada hari Minggu Palem? Mengapa salib dan patung-patung di dalam gereja Katolik ditutup dengan kain ungu? Pertanyaan ini seringkali muncul di kalangan umat Katolik sendiri ketika memasuki gedung gereja, dan kadang pula banyak simpatisan atau katekumen calon baptis menanyakan hal itu kepada umat Katolik. Mungkin mereka tidak dapat menjelaskan sebab belum mengetahui juga sebabnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan beberapa hal seputar mengapa patung atau salib berkorpus yang ada di dalam gereja ditutup dengan kain ungu. Sebenarnya masa Prapaskah terbagi lagi ke dalam masa-masa tertentu untuk lebih mengkhususkan liturgi kepada hal yang mau dihayati secara lebih mendalam. Minggu Prapaskah keempat yang baru kita rayakan seminggu yang lalu disebut Minggu Laetare. Laetare dalam bahasa Indonesia artinya bersuka cita. Jangan lupa untuk mengikuti renungan saya pada Minggu Sukacita dalam channel YouTube saya, Lopez Evav. Minggu Sukacita suatu masa di mana umat diajak untuk bersukacita sejenak di dalam masa pertobatan, agar kita diberikan semangat baru untuk menyongsong perayaan Paskah yang 3 minggu lagi akan kita rayakan. Di pekan inilah biasanya gereja mengadakan ibadat tobat dan sakramen rekonsiliasi untuk menghapus dosa umat sebagai pembersihan jiwa untuk perayaan Paskah. Dapat juga saudara-saudari menonton video saya di channel YouTube saya tentang pengakuan dosa di Lembah Karmel. Setelah Minggu Prapaskah keempat, masuk ke Minggu Prapaskah kelima yang dimulai sejak Sabtu sore pukul 18.00 waktu setempat. Saat inilah gereja memasuki yang disebut dengan masa sengsara. Pada Sabtu sebelum misa sore atau ibadat sore Minggu Prapaskah kelima, salib dan patung-patung ditutup dengan kain ungu untuk menciptakan suasana berkabung atas sengsara wafat Kristus yang kian mendekat. Apa sih maksudnya? Apa supaya salib dan patung-patung tetap kinclong ketika Paskah atau terhindar dari debu? Tentu bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah untuk menciptakan suasana berkabung atas sengsara dan wafat Kristus yang kian mendekat. Bagaikan seorang yang mengenakan kain kabung, demikian juga gereja menyelubungi dirinya dengan kain kabung yang dilambangkan dengan penutupan salib dan patung-patung dengan kain ungu. Tentu berbeda dengan peristiwa beberapa waktu lalu yang viral di media sosial tentang penutupan arca atau patung Bunda Maria dengan terpal. Itu lain konteks. Pada masa sengsara yang berlangsung sampai menjelang malam Paskah, gereja mau masuk lebih dalam lagi ke dalam kisah sengsara Tuhan Yesus dan membawa sengsaranya lebih dan lebih dalam lagi ke hadapan umatnya.
Liturgi mengesampingkan semua lambang sukacita dan menampilkan dalam kata dan perbuatan kesedihan dan pertobatan yang harus mengisi setiap jiwa Kristen pada saat merenungkan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya di dunia ini. Jadi, salib dan patung-patung di gereja ditutup kain ungu sebagai simbol perkabungan. Ketika umat melihat salib dan patung-patung yang ditutup kain ungu ini, diharapkan umat beriman mau menyesali segala dosa-dosanya, bertobat, dan mempersatukan tobatnya itu dalam penghayatan yang lebih dalam akan sengsara dan wafat Yesus. Pada masa-masa ini, para biarawan, biarawati, umat beriman sudah ada dalam masa rekonsiliasi, mengikuti sakramen tobat, ada dalam ibadah tobat, lalu pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Umat beriman juga harus menarik diri dari kesenangan duniawi, serta menghidupi dirinya dengan semangat saling berbagi kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang berkenan di hati, tetapi kepada semua orang dengan memberikan perhatian psikologis dan material kepada mereka yang kurang dipedulikan, sebagai Kristus telah mengasihi sampai sehabis-habisnya. Kalau dalam konteks arca atau patung Bunda Maria yang ditutupi dengan terpal, ya sebagai orang Katolik, masa ini juga masa yang sangat baik untuk kita memberikan pengampunan kepada saudara-saudari kita yang mungkin tidak memahami dan mengerti makna arca atau patung Bunda Maria bagi kita orang Katolik, di mana Bunda Maria adalah pribadi yang mengandung putra Allah, dan dia menjadi bunda gereja, bunda umat beriman, dan menjadi sosok pribadi yang dimuliakan Allah. Tapi terlepas dari peristiwa Bunda Maria atau arca Bunda Maria ditutup dengan terpal, kita kembali kepada konteks mengapa di dalam gereja-gereja Katolik itu patung lalu salib yang berkorpus ditutup dengan kain ungu. Pertanyaannya, mengapa harus warna ungu tua? Warna ungu di dalam tradisi gereja melambangkan pertobatan, kesedihan, dan keprihatinan. Warna ungu adalah warna perkabungan, warna kerendahan hati, bagaikan bunga violet yang menunduk ke arah tanah dan laksana langit menjelang fajar yang ungu kebiruan. Dengan demikian, ungu juga melambangkan harapan akan masa depan. Dan hal ini nampak dalam masa Advent ketika liturgi memfokuskan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga dengan demikian, dipakailah kain berwarna ungu tua polos untuk menutupi salib dan patung-patung dalam gereja. Gambar atau relief jalan salib dan gambar-gambar Yesus dan para kudus yang ada di jendela kaca atau patri gereja bila ada, tidak ikut diselubungi. Salib berpatung Yesus akan dibuka selubungnya ketika ritus penghormatan salib pada ibadat Jumat Agung. Biasanya ketika ritus ini, kain selubung salib boleh diganti jadi warna merah darah yang melambangkan pengorbanan. Sementara untuk selubung patung akan dibuka pada menjelang perayaan malam Paskah. Misalnya dalam Jumat Agung, imam atau diakon atau pemimpin ibadat sabda akan berarak lalu membawa salib yang ditutupi dengan kain, lalu dibukakan sedikit demi sedikit sebanyak 3 kali sambil mengucapkan atau menyanyikan, lihatlah kayu salib, tempat bergantung penyelamat dunia. Nah, seperti itu. Atau bisa dilafalkan atau dibacakan oleh para pastor atau pemimpin perayaan Ekaristi atau ibadat sabda pada saat itu. Hari Jumat Agung itu tidak ada perayaan Ekaristi, yang ada ibadat sabda, ibadat yang bisa dipimpin oleh para imam ataupun petugas liturgi lain, di mana misalnya di daerah-daerah terpencil tidak ada imam,
Nanti dalam video yang lain akan dibahas tentang satu hari dalam perjalanan liturgi Gereja Katolik, satu-satunya yang tidak ada perayaan Ekaristi adalah hari Jumat Agung yang digantikan dengan ibadat. Itu dapat dilihat dalam video-video yang lainnya dalam channel saya. Bolehkah salib dan patung orang kudus di rumah ikut ditutup kain ungu? Nah, ini tentu pertanyaan bagi kita orang Katolik, yang dimana di rumah-rumah kita ada sudut doa, dimana di situ diletakkan sarana-sarana rohani, salib, arca, patung. Boleh saja, tapi tidak menjadi keharusan. Bila penyelubungan salib dan patung-patung orang kudus dapat membantu saudara-saudari, bapak ibu, anggota keluarga dalam rumah untuk lebih menghayati sengsara Tuhan Yesus, ya sangat dianjurkan untuk melakukannya. Untuk itu, bapak ibu, saudara-saudari, sahabat yang setia menonton video saya dalam channel Lopez Evab, Anda dapat membuka juga link sumber referensi Santo Yosef Katolik Manual tahun 1958-56 yang diterjemahkan oleh Katolisitas. Dasar dokumen gereja, penyelubungan ini diatur dalam dokumen gereja yang berjudul Perayaan Paskah dan Persiapannya, Litare Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis, yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi atau Congregatio de Culto Divino pada tanggal 16 Januari 1988, dapat dilihat pada artikel ke-26 yang berbunyi, kebiasaan memberi selubung pada salib-salib dan gambar-gambar dalam gereja dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Sahabat yang setia mengikuti channel saya Lopez Evab, jangan lupa untuk bisa menekan tombol subscribe bagi yang belum menekan, dan bagi yang sudah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat memasuki masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pendengar yang memperingatinya, dan bagi saudara-saudari yang mungkin sekedar untuk menambah pengetahuan dalam kehidupan bertoleransi antar umat beragama. Semoga dalam 2 minggu ke depan ini, saudara-saudari umat Katolik, Anda semakin menghayati kasih dan pengorbanan Kristus untuk menebus segala dosa manusia di atas kayu salib. Selamat mempersiapkan diri. Amin. Ingatlah bahwa video ini nontonlah secara keseluruhan agar Anda tidak keluar dari konteks. Saya tidak membahas patung Bunda Maria yang ditutupi dengan terpal yang beberapa waktu lalu viral, tapi saya melihat bahwa ini momen baik, bahwa melalui peristiwa Bunda Maria atau arca patung Bunda Maria ditutup dengan terpal, saya mencoba untuk membagi sedikit tentang mengapa di gereja Katolik patung salib berkorpus ditutup dengan kain ungu. Terima kasih. Lopez Evab, salam keyakinan.